Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur pada minggu kedua di bulan Agustus ini masih diberikan kuat sehat oleh Bapa di surga. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, pemeliharaanmu di dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Orang yang tanpa kendali atas rohnya bagaikan kota yang dirobohkan tanpa tembok. Sekali lagi, orang yang tanpa kendali atas rohnya bagaikan kota yang dirobohkan tanpa tembok. Saudara, kalau kita tahu mobil sebagus apapun, motor sebagus apapun, kalau tidak ada remnya sama dengan sia-sia. Dan hari ini saya berikan temanya adalah pengendalian diri atau penguasaan diri. Pengendalian diri atau penguasaan diri. Apa yang perlu dikendalikan dalam diri manusia? Ada 3 poin yang penting yang perlu dikendalikan dalam diri manusia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup atau harga diri. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, yang dirusak oleh iblis adalah keinginan dagingnya, keinginan matanya. Di dalam kita perhatikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, bagaimana iblis berkata, Hawa, kalau kau makan buah pohon itu, kamu bukan mati, tapi kau sama seperti Yahweh itu, tahu yang baik, tahu yang salah. Maka Hawa mulai berpikir, muncul keinginannya karena melihat pohon itu baik, maka dia ambil buah pohon itu. Ada keinginan daging, keinginan mata, harga diri. Dia ingin sama seperti Yahweh, padahal dia sudah diciptakan segambar dengan Yahweh. Sampai hari ini, iblis masih terus menanamkan itu di dalam hidup manusia, mengumbar keinginan daging, mengumbar keinginan matanya, mengumbar harga dirinya. Sehingga tidak sedikit orang gara-gara hanya mempertahankan harga dirinya, tidak sedikit orang bunuh-bunuhan. Tidak sedikit juga karena ingin penampilan pakaian, rumah, mobil, menghalalkan segala cara, yang penting penampilan. Itu harga diri, keinginan daging, keinginan mata, supaya dipandang orang hebat, sukses. Padahal hasilnya hasil korupsi, hasil jual uang, atau hasil melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi pada kesempatan ini kita tahu bahwa keinginan apa saja yang perlu dikendalikan dari manusia, pertama-tama keinginan daging. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang Roma pasal 8 ayat 5 sampai 9 yang berbunyi demikian, ya. Roma pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging, tetapi mereka yang menurut roh, hal-hal mengenai roh. Sebab pola pikir daging adalah kematian, tetapi pola pikir roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Sebab pola pikir daging adalah perseteruan,
terhadap Elohim karena dia tidak ditundukkan oleh hukum Elohim, bahkan karena hal itu tidak mungkin. Dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Jadi kita lihat di sini bahwa keinginan daging itu sangat berbahaya. Lagi, keinginan daging itu sangat berbahaya. Apa itu keinginan daging? Makan, minum, gaya hidup, merokok, seks bebas, dan minuman keras, dan segala macam. Banyak hal. Semua itu akan membinasakan manusia. Ya, jadi kita harus tanggalkan segala keinginan kita. Yang kedua, keinginan mata. Ya, dikatakan bahwa Pengkhotbah pasal 1 ayat 8, mata tidak pernah puas melihat. Termasuk juga telinga tidak pernah puas mendengar, itu keinginan daging. Jadi banyak orang sekarang nonton video atau main game berjam-jam, tetapi baca firman tidak ada waktu. Melihat hal yang buruk terhadap orang lain cepat sekali, tapi tidak pernah melihat hal yang positif di dalam diri orang lain. Karena apa? Matanya sudah dibutakan oleh iblis. Ya, di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Alam maut dan kebinasaan tidak pernah dipuaskan, demikianlah mata manusia tidak pernah dipuaskan. Selalu pingin lihat ini, lihat itu, pergi lihat pemandangan, pergi lihat ini, pergi ke mall, segala macam. Tujuannya supaya apa? Menuruti keinginan matanya. Tadi Hawa melihat buah pohon itu menarik, maka dia ambil buah pohon itu, jatuh ke dalam dosa. Jadi hati-hati dengan keinginan matamu, ya. Kalaupun engkau melihat barang orang lain yang bagus, engkau tidak perlu punya keinginan, tapi engkau bersyukur, oh orang lain punya barang bagus. Ya, berkati aku Bapa supaya suatu saat aku punya berkat. Tapi tidak perlu memaksa keinginanmu. Sampai engkau karena keinginan matamu supaya dilihat orang lain, engkau gaya, engkau hanya pamer berpakaian, pamer perhiasan, pamer kebolehanmu hanya supaya dipandang orang, maka engkau perlu bertobat. Karena apa? Ingat, itu bertentangan dengan firman Yahweh. Jadi jangan sampai, ya, kata Tuhan Yesus dikatakan itu, kalau matamu baik, maka teranglah hidupmu, dalam Matius pasal 6 ayat 22. Jadi kalau matamu jahat, jahatlah hidupmu. Karena ketika Hawa tadi melihat buah pohon itu, menarik. Ketika melihat barang orang lain, punya keinginan untuk mencurinya. Sekarang banyak, kenapa korupsi di mana-mana, pencurian di mana-mana, perampokan di mana-mana? Karena melihat. Kita punya 2 mata saja bisa rusak. Apalagi dikasih mungkin 4 mata, lebih parah lagi. Jadi supaya kita dapat, ya, menjaga keinginan mata kita. Yang gak penting dilihat, gak usah dilihat. Ya, orang main game itu, terus main berjam-jam. Itu keinginan mata, saya menang. Tapi engkau tidak ada manfaatnya. Hanya buang-buang waktu. Karena nonton, main game, dan segala macam. Yang ketiga, keangkuhan hidup atau harga diri. Di dalam Amsal pasal 29 ayat 23, Amsal 29 ayat 23 yang berbunyi demikian. Keangkuhan manusia akan merendahkan dirinya, tetapi orang yang rendah dalam roh akan meraih kehormatan. Sekali lagi, keangkuhan manusia akan merendahkan dirinya, tetapi orang yang rendah dalam roh akan meraih kehormatan. Jadi orang yang angkuh itu akan menghancurkan dirinya. Raja yang namanya Raja Asyur sombong, siapa yang bisa melawan aku, dia katakan kepada Raja Hizkia. Maka Yahweh katakan, kau akan direndahkan. Itu nanti saudara lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 19
ayat yang ke-10, ayat 27-28. Siapa lagi yang angkuh yang sombong? Raja Nebukadnezar dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 28-33. Karena dia merasa hebat, dia merasa aku punya kerajaan ini, aku berkuasa. Yahweh rendahkan dia seperti binatang dan tinggal di hutan, makan dengan rumput. Jadi lihat di sini keangkuhan. Salah satu yang pertama angkuh itu adalah Lucifer. Ya, dia berada di sorga. Dia berkata, aku akan mendirikan tahtaku sama seperti tahta daripada Yahweh itu. Makanya Lucifer itu karena angkuh, sombong, ya, membanggakan dirinya, direndahkan, dia dibuang dari surga ke bumi. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menyombongkan diri dan menaruh suntikan roh sombong angkuh itu kepada manusia. Saudara perhatikan, ketika pencobaan Tuhan Yesus waktu dia berpuasa, pencobaan yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa ke gunung, maka diperlihatkan semua, yaitu kekayaan dunia ini kepada Tuhan Yesus. Apa kata iblis? Semua kuberikan itu kepadamu, tapi syaratnya kau harus sembah aku. Bayangkan dia ciptaan minta disembah, padahal Tuhan Yesus adalah pencipta. Itu kesombongannya, keangkuhannya. Jadi kira-kira di dalam hidupmu apa yang kau sombongkan? Kau punya wajah yang cakep, yang cantik, yang bikin itu adalah Yahweh. Kau punya tubuh yang sehat, yang memberikan kesehatan itu adalah Yahweh. Kau punya napas hidup, itu dari Yahweh. Apapun yang kau miliki, semua daripada Yahweh. Kecuali dosamu itu perbuatanmu sendiri. Kenapa engkau bangga dengan dosamu, keangkuhanmu, keinginan dagingmu, harga dirimu? Engkau tidak akan masuk surga. Jadi mari supaya kita tahu kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Marilah mulai matikan segala keinginan dagingmu, keinginan mata, harga dirimu, keangkuhanmu. Bagaimana caranya? Biarlah engkau hidup di dalam Tuhan Yesus. Dalam 2 Korintus pasal 5:17, siapa yang ada dalam Hamasiah, dia adalah ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Jika engkau hidup di dalam Tuhan Yesus, engkau mengambil rupa seorang daripada Tuhan Yesus. Dia raja, di atas segala raja. Dia ambil rupa seorang hamba. Jadi dia lepaskan semua harga dirinya. Dia lepaskan semua keinginan dagingnya, keinginan matanya. Dia mengambil rupa seorang hamba di dalam Filipi pasal 2 ayat 4-9. Terus bagaimana engkau supaya bisa mengendalikan keinginan daging, mata, dan harga dirimu? Hidup di dalam firman Yahweh. Dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jika engkau hidup dalam firman, firman itu adalah Yahweh itu sendiri. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri, maka engkau memiliki sifat atau karakter seperti Tuhan Yesus itu, tidak menonjolkan keinginan dagingnya, tidak menonjolkan keinginan matanya, tidak menonjolkan harga dirinya, keangkuhan hidupnya. Dan yang ketiga, hiduplah dalam Roh Kudus. Ya, dalam Galatia pasal 5 ayat 16-17, bahwa keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Jika engkau dipimpin roh, yaitu Roh Kudus, maka engkau dapat mematikan segala keinginan-keinginan daging itu. Jadi marilah kita mulai, karena buah Roh Kudus yang ke-9 adalah pengendalian diri. Kalau benar-benar engkau hidup dalam Tuhan Yesus, engkau hidup dalam firman Yahweh, diurapi Roh Kudus, segala keinginan dagingmu dimatikan, segala keinginan matamu yang hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik dihapuskan. Harga dirimu engkau tidak perlu pertahankan, sebab apa? Engkau sudah hidup di dalam Tuhan Yesus. Biarlah melalui firman ini kita persiapkan diri kita. Kalau kita sudah dapat mengendalikan diri kita,
dengan firman Yahweh, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, maka Dia akan menjemput kita, dibawa masuk dalam kerajaan surga, karena kita sesuai dengan rupa dan gambar Dia. Biar melalui firman ini kita dikuatkan, diteguhkan, semakin sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Apapun tantangan sekarang, kendalikan dirimu dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus itu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar segala keinginan daging kami, keinginan mata kami yang salah, yang bertentangan dengan firman-Mu, segala keangkuhan hidup atau harga diri, tanggalkan dari hidup kami, dari setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, Roh Kudus mengurapi, melepaskan setiap anak-anak-Mu dari hal-hal yang tidak baik, dan kekuatan Roh-Mu bekerja dalam diri anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, biar firman ini tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati gereja-Mu semua persatukan, seluruh hamba-hamba-Mu persatukan. Berkati bangsa dan negara kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.